itu juga kita kerjakan. Boleh ya, setelah sholat asar kita boleh kodok. Setelah mengerjakan sholat asar, kita punya tanggungan sholat. Ternyata kita belum sholat subuh, umpama. Maka kerjakan sholat kodok di waktu asar. Di waktu asar. Ya. Jadi waktu kodok itu sekali lagi ya, waktu kodok itu bebas. Maksudnya waktu pelaksanaan kodok itu bebas. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kalau rawatib ya, kalau kita biasa melaksanakan rawatib ya, saya juga dapat pemberitahuan langsung dari guru saya Yai Hasyim Hambali. Kalau kita biasa mengerjakan rawatib, sementara kita pernah satu kasus misalnya kerepotan, maka boleh. Saat kerepotan itu kan kita tidak sempat misalnya, saking keburu-burunya langsung cuman habis sholat fardu langsung berangkat atau aktivitas. Sebetulnya kita pengen sholat rawatib, sholat sunnah. Nah nanti kita kerjakan ya. Kemudian berikutnya kegiatan dari jam 3 sampai jam 6 sore. Hotel Bravo kegiatan dari jam 3 sampai jam 6 sore. Berarti belum sholat ya. Berarti sholat asarnya belum, maka kodok sholat asar. Hotel Bravo. Asal Pak Ustadz, kalau kodok subuh bisa kapan saja, nggak di waktu sholat subuh. Boleh kapan saja. Kita belum sholat subuh. Misalnya tadi ketiduran. Bangun-bangun misalnya jam 12. Jam 12 sudah waktu duhur umpama. Maka sholat duhur dulu. Setelah sholat duhur kita kodok sholat maghrib. Kalau bangunnya jam 12. Tapi kalau kita kebangunnya itu bangun jam jam 8, jam 7 ya, maka kodok saat kita bangun ya, saat kita bangun. Ada Ija, assalamualaikum, nak tanya kalau zohor boleh ke kodok mungkin maksudnya ya, dengan sholat asar boleh ya. Pada saat sholat duhur kita belum sholat misalnya, nah karena masih dalam perjalanan atau kita lupa atau ketiduran umpama, kita bangun-bangun asar. Setelah sholat asar, sholat duhur tadi kan belum dikerjakan karena ketiduran, maka kerjakanlah kodok duhur ba'da setelah sholat asar. Ada AN SSBTN. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah CO buku nanya. Barakallah, terima kasih Bunda ya. Mudah-mudahan kajiannya bermanfaat ya. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu bepergian tidak ketinggalan ya, dibawa nanti bisa dipakai untuk sholat ketika Bapak Ibu sedang bepergian. Maksudnya di luar rumah ya. Misalnya dalam rangka apa? Rekreasi, dalam perjalanan silaturahim, mudik, penting banget tuh mudik, terutama mudik, karena saya sendiri sering mudik. Anak saya semua saya bekali. Kenapa saya bekali? Karena khawatir kita berhenti ataupun saat kita perjalanan itu berhentinya nggak mesti menemukan tempat yang layak. Maksudnya tempat yang layak itu prasarananya mendukung. Kadang-kadang mukenanya kurang, kadang-kadang satu masjid tempat itu nggak ada sama sekali. Nah, maka saya berinisiatif semua keluarga saya itu membekali diri, termasuk di mobil saya siapkan ada sarung, baju ganti. Itu kalau karena niat saya, hidup saya ini memang untuk ibadah, untuk sholat. Nah, jadi hidup saya nunggu sholat. Habis sholat duhur, saya akan sholat asar. Nah, terus begitu. Jadi mempersiapkan perlengkapan sholat namanya. Pak Ustadz, bolehkah mengqashar sholat ya dalam pesawat untuk perjalanan umrah? Boleh ya, boleh. Mudah-mudahan ibu ataupun siapa yang tadi mau umroh disegerakan. Mudah-mudahan semua jamaah yang ikut ngaji di sini juga diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci dan juga melaksanakan ibadah haji ya.
Ada ibah najibah, berapa harganya? Ini sudah muncul ya untuk iib najibah ya. Harganya ya sekitar 90-an ya. 100 lah. Ya, harganya 100 Bapak Ibu ya. Bisa cek langsung dapat harga berapa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cara beli mukena gimana? Ibu klik, Ibu Hartini, klik gambar ini, langsung ada keterangan beli panduannya. Ibu klik saja. Sudah. Penting banget ini Bu. Satu tangan lebarnya ada untuk sajadah kecil ya. Jadi ada untuk sajadah kecil. Bentuknya saya buka ya sebentar untuk edukasi Ibu. Nah, ini untuk sajadah. Ini ada untuk sajadah. Ya, ditaruh. Warnanya macam-macam sih. Warnanya juga kalem, tidak terlalu menyolok ya. Bahannya jadi lembut, bahannya bahan parasut, tidak terawang, tidak tembus pandang ya. Ya, tidak terawang, ini penting, bagus sekali. Dan ini all size terusan modelnya. Terusan, jadi bukan sepotong, jadi dari atas sampai ke bawah. Ini kalau laki-laki tak praktekkan karena ini punya perempuan, saya tidak praktekkan ya. Lihat di situ ada gambarnya ya. Di apa namanya? Di etalase ya. Harganya terjangkau lah. Terjangkau. Kemudian sebentar. Saya dapat harga 110. Alhamdulillah berkah. Niatkan untuk ibadah, insya Allah saya doakan uang 110 itu berkah. Berkah banget ya. Karena apa? Mengawal ibadah. Sekarang gini, kita punya uang 1 juta. Tapi sholatnya bolong, rugi apa untung? Punya uang 1 juta, 1 miliar, tapi tidak sholat, nanti di akhirat disiksa. Milih mana? Milih sholat, ya, milih sholat. Pak Ustadz, jika mau kena potongan apa hukumnya? Ya nggak apa-apa, boleh juga potongan. Cuman bedanya kalau potongan kan ada kena angin misalnya ya. Kemudian kadang-kadang mohon maaf kalau isinya kendor, karetnya melorot. bisa kebayang ya. Ya aja kalau pakai lapisan ya. Kalau nggak pakai lapisan double melorot ya. Ya jadi tidak apa-apa sebetulnya, boleh. Yang potongan juga boleh. Selera sih juga, selera sebetulnya ya. Tapi saya lebih cenderung yang terusan. Kenapa? Lebih apa ya? Lebih praktis. Misalnya ada angin, misalnya di sholat di luar, misalnya di masjid di luar dikunci, dalamnya kita sholat di luar, ada angin, itu kita tidak risih. Tapi kalau potongan misalnya pas ruku, pas sujud, kena angin kebuka, ya mending kalau kita pakai dobelan. Kalau nggak pakai dobelan kan kebuka. Apalagi misalnya pas takbiratul ihram kena angin, itu kan banyak faktor ya. Karena kita sholat itu medan kita kondisinya tidak selalu di dalam masjid. Karena saya sering bepergian, sering ngalami kasus masjidnya ditutup, saya mau sholatnya di luar, kena angin, anginnya pas kenceng. Ya bisa di ini sendiri ya, karena angin. Kalau saya aman ya, kalau saya. Tapi kalau yang istri kadang-kadang kebuka. Nah, sedangkan di dalam sholat, hukum sholat, batalnya sholat itu salah satunya ya, terbukanya aurat. Saat sholat terbuka. Nah, maka kita prihatin. Termasuk kalau ada orang sholat, bajunya cekat, ya terutama laki-laki nih. Ya, laki-laki ini kan perempuan. Laki-laki juga sama menjaga aurat. Bajunya pendek, slim, kecil. Kemudian pada saat ruku, mohon maaf, kebuka auratnya. Nah, maka bagi laki-laki juga menyiapkan sarung, baju takwa, baju koko, terus pakai dobelan, pakai daleman. Seandainya baju ini yang luarnya kebuka, kita punya lapisan dalam, artinya aurat tidak kebuka. Saya pakai daleman sehingga auratnya tidak terbuka. Itu tujuannya, maksudnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dipahami ya. Sholat zuhur ya, sebentar. Sholat zuhur normal, berapa jamaah? Habis saya langsung jamak ke sholat asar. Apa niat jamaknya juga?
Sholat zuhur normal berjamaah, habis itu saya langsung jamak ke sholat asar. Apa niat jamaknya? Niatnya itu tadi di waktu mau duhur, di waktu duhur niatnya, ya. Niatnya di waktu duhur, setelah duhur kemudian salam, langsung berdiri, langsung melaksanakan sholat asar. Asarnya biasa. Niat jamaknya di waktu duhur, meletakkan niatnya di waktu duhur, ya. Saudara Hotel Bravo ya. Pak Ustadz, kalau asar dikodok, sebentar, di waktu maghrib bisa, ya. Waktu mengkodok itu bebas ya waktunya, pelaksanaannya bebas. Edukasi sholat jamak Ustadz, untuk alun, untuk saudara alun ya, saya jelaskan secara singkat ya. Untuk penguraian secara detail, secara lengkap itu kita jelaskan besok pagi, dimulai besok pagi ya, dari jam 5 setiap pagi maksudnya. Namun untuk hari ini sudah di penghujung materi jamak, itu di materi kedua. Materi pertama ya, mulai jam 5 sampai jam 6 itu masih materi jamak. Jam 7 sudah materi kosor ya. Sekarang sudah jam 8 materi kodok. Artinya untuk lebih lengkapnya besok ikut lagi. Secara singkat saya jelaskan ya, untuk saudara Aluna, jamak itu artinya menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Ya, sholat duhur dengan asar itu bisa digabungkan, dan juga maghrib sama isya, ya boleh digabungkan. Jadi secara singkat saja ya, untuk lengkapnya besok. Misalnya duhur, sholat duhur, ini waktu duhur tiba, kita kerjakan sholat duhur, asarnya di jamak, niatnya di duhur. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kerjakan 4 rakaat, setelah itu salam. Duhur ya, 4 rakaat selesai salam. Bangun, langsung kerjakan sholat asar. Sholat asarnya biasa niatnya, 4 rakaat juga, kemudian salam. Nah itu selesai. Itu namanya jamak takdim. Ya, jamak takdim. Pak Ustadz, jika mau kena potongan apa hukumnya? Hukumnya boleh, nggak apa-apa ya. Ukurannya sama ukurannya ya. Ukurannya sama. Mohon doanya Ustadz, semoga bisa umroh cepatnya. Amin ya. Saya doakan semua Bapak Ibu ya. Saya doakan semua yang masuk dalam majelis kami ya, majelis kita ini, mudah-mudahan saya tidak lepas dari itu. Saya pasti doakan semua, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh ya, bisa rezekinya luas, badannya sehat, kemudian kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan ya, termasuk ngaji, baca Al-Qur'an, berzikir ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain ya. Ustadz, mengerjakan sholat sunnah dulu baru mengkosor. Kalau kita niatnya jamak dan kosor, sholat sunnahnya itu tidak dikerjakan dulu. Ya, kalau kita niatnya mau menjamak dan kosor, langsung setelah sholat duhur tidak dijeda dengan sholat sunnah, langsung mengerjakan. Tapi kalau cuman kosor saja, tidak jamak, duhurnya kosor, boleh ada jamak, ada qobliyah ba'diyah. Misalnya duhur, sebelum sholat duhur kita sholat sunnah. Kemudian setelah itu kosor. Setelah kosor, duhur kerjakan, mau ba'diyah, boleh. Kalau di kampung saya orang-orang banyak pakai yang terusan Ustadz ya. Juga menyarankan terusan, betul ya, untuk Bunda Al ya. Kenapa terusan? Ya itu satu, karena banyak faktor sih sebetulnya keuntungan kalau mau kena terusan. Itu tadi faktornya banyak ya. Yang potongan itu kadang-kadang kena angin ya, banyak faktor. Tapi ini kita kasih yang simple. Saya sudah cek Pak Ustadz, semoga jadi semangat sholatnya, amin, insya Allah. Selain semangat, kemudian barokah ya, sholatnya nanti lebih khusyuk ya. Assalamualaikum, kalau mengkodok sholat subuh atau asar bolehkah dilakukan setelah sholat? Boleh ya. Boleh. Ustadz, terima kasih ilmunya. Jadi amal jariah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya. Ustadz, cara niat sholat jamaah asar.
Ibu bapak ya, lengkapnya besok ikut lagi ya, Ibu Sati Jahtia, besok jam 5 ya. Maksudnya untuk lebih sempurnanya ya, untuk lebih sempurna besok ikut lagi. Cara niat sholat jamaah asar. Tadi sudah kita lihatkan ya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri. Ini ya, majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar ya, jamak takdim karena Allah Ta'ala Allah Akbar. Jadi ini waktunya duhur. Setelah sholat duhur asar. Nah, asarnya biasa, niat jamaknya di duhur tadi ya. Bedanya jamak takdim sama jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim ini waktu duhur, asarnya munggah, naik. Ini waktu duhur, asar naik, ditarik. Ini namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, asar ya, ini duhur, ini asar. Duhurnya ke asar. Ini namanya jamak takhir. Di akhir, ini di awal, ini di akhir. Ya. Sholat duhur ke asar. Itu jamak takhir. Atau sholat maghrib ke waktu isya. Itu jamak takhir. Nanti lebih jelasnya besok kita ulang kembali ya. Besok siap ikut ya. Bapak Ibu, besok jam 5. Kemudian nanti malam juga kita ada ngaji nanti malam. Jam berapa malamnya Pak Ustadz? Malamnya itu jam 19.30, jam setengah 8 habis isya ya, habis isya. Ada Nisa MP, assalamualaikum Pak Ustadz, derek ngaos online Ji, betul ya. Terima kasih sama-sama ya. Ibu Nisa saking pundi, dari mana aslinya? Salam kenal juga ya. Ibu bapak di sini yang sudah ya. Tujuannya apa follow? Kalau saya menyampaikan kajian, baik itu malam, baik itu pagi, baik itu sore. Sore jam berapa? Insya Allah kita buka sore jam 4. Kemudian akan dibuka lagi waktu longgar nanti jam 1 siang. Ya, jam 1 siang kita buka lagi. Maka yang punya waktu longgar kami persilakan mau pagi jam 5 sampai jam 8 atau jam 9. Kemudian kalau malam jam 7:30 ya. Kalau qashar apa artinya? Kalau qashar itu artinya meringkas. Kalau jamak artinya menggabungkan dua waktu menjadi satu. Kalau qashar meringkas. Ya. Meringkas apa? Meringkas rokaat sholat. Qashar itu artinya meringkas rokaat sholat. Dan yang boleh diqashar itu hanya sholat yang 4 rokaat. Sekali lagi, yang boleh diqashar atau boleh diringkas, boleh dipendekkan itu yang 4 rokaat. Seperti sholat apa yang 4 rokaat? Duhur, asar, isya. Artinya tidak semua waktu sholat itu bisa diqashar, tidak. Yang bisa cuma 3 sholat itu, duhur, asar, isya. Yang 4 ya. Pak Ustadz, mukenanya satu warna, mukenanya itu banyak warna Ibu ya. Mukenanya banyak warna. Yang saya pegang ini ada warna warna pink ya. Hah? Warna apa ini? Peach ya, warna peach. Warna peach ya yang saya pegang ini. Halus ya. Halus, ringan, bisa dilipat ya, kecil ya, dilipat jadinya cuma segenggaman. Pilihan warnanya banyak sesuai dengan kehendak Ibu ya. Sukanya warna apa, tapi nanti tergantung stok biasanya juga ya. Di samping kalau misalnya sesuai warna ada stoknya ya cepat-cepatan aja, mudah-mudahan warna Ibu sukanya masih ada tersedia. Maka yang ada langsung ambil, karena
Kalau pilihan warna biasanya tergantung stok yang ada. Maka selagi masih ada ambil ya. Kadang sekarang nggak diambil, nunggu 2 hari lagi habis. Yang warna itu misalnya ada warna lain, itu bisa terjadi. Maka yang miliki stok kan yang tokonya ya. Kami kurang tahu untuk stok hari ini berapa. Mukena berbunga-bunga boleh gak Pak? Boleh. Ini kan termasuk berbunga-bunga ya, boleh. Berbunga-bunga boleh. Yang pasti tidak terlalu menyolok, warnanya itu tidak terlalu mengganggu ya, boleh. Warna-warni boleh. Bunga-bunga ya boleh. Yang penting tidak duri-duri. Kalau bunga-bunga masih aman. Yang nggak boleh yang duri-duri, beling-beling yang nggak boleh. Yang bling-bling. Apa bling-bling tahu nggak? Bling-bling itu pecahan kaca. Karena pecahan ya, duri-duri nggak boleh. Kalau warna-warna boleh, bunga-bunga itu. Apalagi bunga deposit ya. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya mau operasi nanti jam 2. Bolehkah saya menjamak sholat takdim atau sholat asar? Jamak takdim boleh. Ya boleh. Ibu mau operasi jam 2. Ya. Sekaligus agar mudah-mudahan dilancarkan operasinya, sebelum operasi ibu sholat. Sambil di situ meletakkan seandainya ya ini umpama ini peribahasa saja. Seandainya ibu kan sudah waktu duhur. Ya, berarti jam 2 kan sudah duhur, kerjakan jam 1 lah gitu. Sekaligus jamak takdim misalnya. Nah, maka kerjakan. Ya mudah-mudahan operasinya lancar. Ibu operasi apa Emin ya? Kita doakan Ibu Emin atas namanya, mudah-mudahan yang sedang sakit siapapun yang diantara yang lainnya yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang mau operasi dilancarkan, kemudian disembuhkan, segera disembuhkan, diberikan obat sama Allah, disembuhkan, maksudnya diturunkan penyembuh, entah lewat dokter, atau lewat apapun. Mudah-mudahan Ibu Emin ya yang mau operasi diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dan semua jamaah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya nanti doanya habis ini ya, turun. Saya sudah cek Ustaz bukenanya. Barakallah Hajjah Saadah ya. Hajjah Saadah. Assalamualaikum. Berikutnya Ustadz minta doanya semoga putriku cepat hamil dan usahanya lancar, amin. Ada lemon ya. Nanti di penghujung kita doa bersama. Ibu yang punya hajat nanti aminkan. Nanti aminkan saat saya memimpin doa, membacakan doa. Maka yang tergabung di sini jangan lupa, jangan keluar dulu jika waktunya longgar ya, tidak mau aktivitas dalam rangka punya waktu longgar. Habis ini kita doa bersama. Yang punya hajat termasuk doa, saya doakan untuk Lemon putrinya cepat punya keturunan ya, cepat punya keturunan, dikarunia anak keturunan yang soleh dan solehah. Untuk Ustaz saya ikut bertanya, untuk sholat rakaat sebelum subuh itu maksudnya 2. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya 2. Iya, sholat qobliyah. Ya, sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya luar biasa. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh sebelum sholat subuh, fardu subuh, maka pahalanya sama dengan mendapatkan keberkahan dunia dan seisinya. Lebih mulia. Jadi bacaannya yang pertama adalah surat ini apa namanya? Alam Taro ya. Yang kedua adalah Alam Nasroh. Nah, kalau bisa, kalau mampu ya, kalau bisa, kalau tidak bisa bebas ya. Minimal perjalanan berapa Ustaz bisa jamaah? 90 km. Ada pendapat ulama 80 km, ada pendapat 90. Maghrib digabung ke Isya bisa Pak Ustaz? Boleh. Maghrib sama Isya boleh. Untuk recek and cookies ya. Maghrib digabungkan dengan Isya boleh. Boleh maghribnya yang ke Isya atau Isyanya ke maghrib. Ya, ini waktu maghrib
setelah maghrib isanya dikerjakan. Namanya jamak takdim. Atau saat maghrib repot dikerjakan di waktu isya. Boleh, namanya jamak takhir. Boleh ya, maghrib gabung ke isya boleh. Ada CRR kadang ketiduran kalau malam, rugi. Maka kan masih sore di beberapa. Kalau tempat saya 7:30 masih sore, bikin kopi dulu ya, bikin gorengan. Nah, dibikin kopi dulu ya. Nanti baru ikut ngaji. Boleh. Banyuwangi, Suwarti, Banyuwangi hadir. Terima kasih. Banyuwangi mana, Suwarti? Ibu Suwarti. Nah, nanti kita akan ada kunjungan ke Banyuwangi ya. Mudah-mudahan bisa berkenan. Banyuwangi kami ke Tegal Delimo. Insya Allah ikut ngaji di malam. Oke, terima kasih. Ustadz, kalau jalan-jalan, kalau jamak takhir, duhur sama asar, yang dulu dikerjakan apa? Boleh asar dulu ya. Boleh asar dulu, kemudian duhur. Boleh duhur dulu, kemudian asar. Jadi dua-duanya boleh. Lebih utama mana? Duhur dulu. Ya. Saya mu'alaf asli dari Bali, Pak Ustadz. Ada Nisa MP, salam kenal ya untuk Nisa MP. Sudah follow Nisa MP, salam kenal ya. Barakallah, luar biasa ya. Kita doakan ibu, bapak sekalian, para jamaah, saudara-saudaraku. Ini ada saudara Nisa MP yang mu'alaf sedang belajar ibadah. Mudah-mudahan ditambah ilmunya sama Allah, diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, kesehatan, panjang umur, dan bisa dikukuhkan ya, menjalankan ibadah dengan sempurna dan menambah ilmu tentang ibadah agama Islam dengan sempurna dan mendapatkan predikat betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kita doakan Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan istiqomah ngajinya, istiqomah dalam kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam kenal untuk Nisa MP ya. Barakallah. Untuk musafir berapa hari? 4 hari ya. 4 hari ya, musafir 4 hari. Assalamualaikum, kalau sholat wajib dikodok apa sholat sunnah sah? Assalamualaikum, sholat wajib belum kodok apa sholat sunnah sudah? Sah saja ya, sholat sunnahnya sah, tapi lebih utama kita kadang-kadang mengerjakan sunnah. Setelah sunnah kodoknya nggak dikerjakan. Maka beberapa ulama sampai membuat satu metode penekanan, maksudnya supaya ini dikerjakan kodoknya. Sampai membuat statement, awas loh kalau nggak dikerjakan kodok, sunnahnya nggak sah. Itu saking utamanya maksudnya. Jangan sampai mengejar yang sunnah, kodok yang wajib ditinggalkan. Itu perkaranya. Maka bagi yang pernah meninggalkan sholat kodok, sholat wajib, belum dikodok, maka sholat sunnah tidak salah. Tapi meninggalkan kodok, meninggalkan wajib itu salah. Sholat sunnahnya tidak salah, tapi yang salah meninggalkan tidak mengerjakan wajib itu justru lebih salah. Ya, kalau pahalanya qashar dan jamak sama nggak sama sholat? Sama ya, sama saja, pahalanya sama. Baik qadha, baik jamak, baik qashar sama saja. Bolehkah kita sholat jamak qashar walau kita masih dalam kampung kita? Mau berangkat boleh ya, mau berangkat, kita mau berangkat masih di dalam kampung, waktu sholat kita kerjakan sholat boleh. Ada nggak Ustadz buku panduan sholat? Ada ya. 3 menit lagi kita naikkan ya, 3 menit lagi bukunya. Yang mau cari buku ada, kita sudah ya. Ada Cika turun, terima kasih ilmunya, terima kasih ya, sama-sama. Niat sholat jamak duhur dan asar satu niat, jadi lagi waktu sholat berikutnya. Ustadz, jadi niat sholat jamak duhur dan asar satu niat, jadi tidak niat lagi waktu asar. Niat untuk siapa? Sholat duhur dengan asar, niat jamaknya itu di waktu duhur. Tapi sholat asarnya juga niat, tapi niatnya biasa.
niat jamaknya diletakkan di waktu duhur. Misalnya duhur dengan asar. Jamak takdim ya. Untuk lebih jelasnya besok ya kita kupas lagi, kita kaji dari awal. Jam berapa besok? Itu jam 5. Mulai dari jamak, kemudian sholat qashar ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh para jamaah yang hadir dalam kajian sekarang nih, kebetulan mungkin ada yang baru bergabung, baru masuk, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk mengikuti besok pagi. Temanya sama, jam 5 kita mulai. Mulai ketentuan pengertiannya musafir. Setelah itu kita akan kaji mengenai fasilitas musafir. Syaratnya musafir kita sudah jelaskan. Baru fasilitas musafir yaitu sholat jamak dan qashar. Ya, besok pagi jam 5. Nanti malam kita ada kajian lagi. Nanti malam. Jam berapa? 19.30. Ya, 19.30. Apa materinya? Malam itu tadi malam mengenai sholat duha. Nanti ada sholat isyraq. Nanti ada sholat sholat tahajud ya, kita bedah ya, mulai dari caranya, kemudian waktunya, kemudian keutamaannya atau fadilahnya. Masing-masing sholat sunnah itu kan tentu ada fadilah-fadilahnya. Agar meresap, agar kita semangat dalam melaksanakan itu, maka kita harus mengerti dulu. Oleh karena itu, agar kita mengerti maka harus belajar. Tolabul ilmi ya. Salah satu tolabul ilmi yang kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Sama saja. Insya Allah satu dapat pahala dan juga dapat paham. Kalau kita hanya mengandalkan buku tanpa ada guru, itu kurang sempurna. Karena di dalam teks buku itu kita ada kesulitan dalam memahami. Kalau tidak ada guru, maka harus ada guru. Nah, mudah-mudahan dengan kategori seperti ini, ibadah kita lebih sempurna ya. Pak Ustadz, apabila pulang kampung selama 1 minggu sholatnya di jamak dan qashar, bolehkah? Boleh ya. Selama berapa hari kita? Selama 4 hari ketetapan ketentuan kita boleh jamak ataupun qashar ya. Ustadz mau baca doa lupa diulang-ulang, boleh nggak Pak Ustadz? Doa yang mana Pak Edi? Mau baca doa lupa diulang. Doa yang mana ini Pak Edi? Doa yang mana? Pak Edi, Ustadz, kalau sholat subuh dikodok dikerjakan di waktu zuhur bisa? Bisa. Jadi kalau materinya kodok itu bisa mengerjakan di waktu zuhur. Boleh. Waktu kapan saja ya. Jadi kalau materi kodok ini, materi kodok, pelaksanaannya bebas. Kapan saja. Kapan saja boleh. Kemudian ada makli, jika kodok nyicil tiap hari tapi juga melaksanakan sholat sunnah, boleh nggak? Boleh, itu bagus. Untuk makli, bagus. Sholat sunnah dikerjakan, sholat kodok dikerjakan. Yang salah itu kodoknya ditinggal, maksudnya punya sholat wajib, tidak dikerjakan. Hanya ngejar sunnah saja. Ini keliru. Karena apa? Memburu mengejar yang sunnah, walaupun sudah ada pahala, tapi tingkatannya itu lebih utama wajib. Maksudnya sunnah ya sunnah, wajib tetap wajib. Karena nanti yang ditanya di akhirat itu yang pertama adalah sholat wajib. Sholat wajib. Maka perlu diperhatikan secara khusus sholat wajib ini ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya kajian kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi besok jam 5 ya. Pak Ustadz, kalau sesudah sholat kita wiridan sambil lihat di buku boleh nggak? Boleh. Boleh. Ustadz, boleh sebelum sholat sendirian pakai iqomah nggak? Pakai iqomah. Sendiri pakai iqomah. Ya. Pakai iqomah. Ustadz, kalau mau ikut besok gimana caranya? Mau ikut besok gimana caranya? Ibu Nirmalasari follow dulu. Sudah follow. Ibu Nirmalasari sudah follow. Nah besok kalau mau ikut lagi tinggal buka HP, nyalakan HP-nya, nyalakan tambah untuk dicas supaya tetap tidak habis baterainya. Kemudian pastikan sinyalnya pulsa, sinyal sama paket datanya juga terkoneksi.
agar mulai dari awal, karena ini kita sampai di 3 jam, mulai jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, berarti 4 jam. 4 jam kita ngaji. Barakallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih kajian hari ini. Barakallah untuk Uti ya, salam kenal yang baru bergabung. Doa Fatihah. Oke, nanti kita habis ini doa ya untuk saudara Edi. Ada Sukarsi, Ustadz maaf kaki saya habis operasi, kalau sholatnya di tempat tidur apa boleh? Boleh. Ya, seandainya tidak di tempat tidur, ya, misalnya bisa duduk kayak saya di kursi, boleh. Tapi kalau di kursi sakit kakinya berbaring karena habis operasi, boleh kerjakan sholat berbaring. Misalnya bagaimana Pak Ustadz, wudhunya saya, boleh tayamum. Boleh tayamum. Kalau kita jalan ke kamar mandi susah, bagaimana? Tayamum. Dengan menggunakan debu yang menempel di dinding, tayamum. Ya, tayamumnya saya ajarkan. Kalau bisa tidak tayamum ya, di dinding ya, di dinding dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tempelkan plug, kemudian tiup, usapkan ke wajah. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. 1. Yang kedua di tangan, tempelkan lagi plug, kemudian tangan. Ya, ini bajunya diangkat dulu. Ya, ini sekaligus karena ada yang sakit, khawatir tidak bisa wudhu karena kakinya habis operasi tidak bisa jalan. Umpama ini kekhawatiran saya langsung praktek. Pelek di tembok, ya, kemudian tiup wajah. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. 1. Kemudian tangan, pelek tangan, putar bagian dalam. Ganti kiri sama, putar, taruh di ujung. Nah, ini namanya tayamum. Niatnya hanya 1 kali, ngusapnya 1 kali, 1 di wajah saat niat, 1 tangan kanan dulu, kanan, kemudian tangan kiri. Sholat. Ini berlaku tayamum itu 1 kalau tidak menemukan air, kemudian kalau sedang sakit. Itu salah satunya ya. Kita akan bahas lebih detail, lebih lengkap perkara tayamum di kajian berikutnya, kajian malam. Yang mau ikut ngaji, ngaji malam ya. Kemudian kalau belum follow dulu ya. Kita nanti buatkan video ya, Ustadz Fortuner ya. Nanti kita buatkan videonya. Mohon doanya saya cepat selesai membuat videonya, tutorialnya ya. Kita akan buatkan insya Allah ya, demi Bapak Ibu. Tidak ke kiblat ya, sholatnya tentu ke kiblat. Dalam perkara niat itu boleh, kita kan sholatnya tentu ke kiblat sesuai kursinya kita atau tempat tidur. Pada saat digeser, kalau bisa, kalau tempatnya tidak bisa digeser ya, kita sholatnya namanya berbaring ya, sesuaikan dengan arah kiblat. Digeser, kalau tidak ya, sholat sesuai dengan keadaan. Kalau belum hafal zikir, apa bisa selesai sholat kita zikir bisa baca di bukunya? Bisa, boleh. Baca dengan buku, boleh. Boleh ya. Pak Ustadz, sholat yang ketinggalan apa bisa dikodok? Bisa. Ya, bisa. Yang ketinggalan sama ketiduran bisa ya. Sholatnya biasa Pak Ustadz, biasa sholatnya ya. Sholatnya biasa. Jam berapa kajian malam? 7:30, 19.30 ya. 19.30. Maka yang belum lengkap, belum punya buku, segera ini bukunya, buku panduannya ya. Buku panduannya. Yang sedang belajar, baru bergabung, namun baru tahu ya, maka 1 follow dulu. 1 follow. Kalau sudah follow, kalau saya ngaji pasti ada ajakan, ada notifikasi. Syaratnya follow. Kalau belum follow, saya ngaji ibu bapak tidak connect, tidak sambung, tidak ada pemberitahuan, maka harus follow terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian pada pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan kehidupan kelak di akhirat dan nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ada faedahnya, ada gunanya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita
kerjakan pada hari ini. Kita tutup dengan doa bersama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan yu'afin wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah. Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah. Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah warfa biyadikal haji wa umrah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.